Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Joki Murai Batu. Teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari teman-teman, kenapa burung murai batu itu harus dimaster dengan burung-burung kecil. Nah, khususnya untuk burung-burung trotolan itu teman-teman ya. Jadi burung murai batu yang trotol yang masih belum memiliki birahi, ya tentu saja burung murai batu yang tidak memiliki birahi ataupun burung trotolan itu tidak akan merangkai lagu-lagu yang ia miliki teman-teman. Artinya burung trotolan itu tidak akan bunyi teman-teman, karena burung trotolan itu tidak memiliki birahi, makanya itu dia tidak gacor dan dia tidak akan merangkai lagu-lagu dasaran yang ia miliki. Istilahnya itu lagu-lagu ataupun bunyi-bunyian alami dari burung murai batu itu sendiri teman-teman. Nah, ketika kita memiliki murai batu trotolan, kita harus sandingan dengan burung-burung kecil. Itu tujuannya adalah sebelum burung murai batu itu bunyi ataupun burung murai batu itu merangkai isian-isian ataupun burung merangkai materi-materi alami dari burung murai batu itu sendiri, maka kita beri saja burung murai batu trotolan itu dengan irama lagu-lagu dari burung-burung kecil. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu agar murai batu itu sebelum dia bunyi dengan lagu-lagu dia sendiri, usahakan burung itu menyimak dari materi-materi irama-irama lagu burung-burung kecil. Dan seharusnya atau sebisa mungkin burung murai batu trotol itu ketika pertama kali ia bunyi, yang dikeluarkan itu adalah materi-materi dari burung-burung kecil teman-teman. Nah, kenapa memaster burung trotolan itu dengan burung-burung kecil? Ya karena burung murai batu yang trotol itu belum memiliki tingkat birahi. Nah, karena belum memiliki birahi, maka faktornya belum keluar dan faktornya belum keluar dan semangat tarungnya itu juga belum ada. Nah, ketika semangat tarung dan faktornya itu belum keluar, maka burung trotolan itu akan cenderung menyimak dari materi-materi yang kita berikan teman-teman. Misalkan teman-teman itu memiliki trotolan, karena dia itu belum ada birahi, maka dia tidak akan gacor, maka dia tidak akan faktor, maka dia tidak akan memiliki semangat tarung. Nah, waktu-waktu itu yang pas kita gunakan untuk memaster burung murai batu trotolan itu dengan burung-burung kecil, karena burung-burung kecil ini akan mudah sekali masuk ataupun diserap oleh burung-burung trotolan murai batu kita itu teman-teman ya. Kenapa tidak dengan burung besar? Karena burung besar itu selain dia itu suaranya keras, burung besar itu tidak akan terus-terusan bunyi. Misalkan kapas tembak teman-teman, jadi kapas tembak itu akan sesekali bunyi terus diam, akan sesekali bunyi terus diam. Nah, burung kapas tembak pun dia itu memiliki suara yang keras, sehingga ketika kita sandingkan dengan burung trotolan kita, maka burung trotolan kita itu akan cenderung takut dan tidak mau menyimak ataupun istilahnya itu mendengarkan masteran-masteran burung besar ini, karena dia itu takut dan dikira itu adalah sebuah ancaman teman-teman. Dan kenapa burung-burung kecil? Nah, burung-burung kecil itu kan belum memiliki istilahnya itu suara-suara yang keras teman-teman, karena belum memiliki, tidak memiliki istilahnya tidak memiliki suara-suara yang keras, dia itu hanya mengeluarkan materi-materi suara-suara kecil. Tetapi suara-suara kecil itu juga memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh burung murai batu trotolan kita itu teman-teman ya, itu dengan mengeluarkan materi-materi pesetan dan nada-nada tinggi teman-teman. Jadi yang dikeluarkan oleh burung-burung kecil itu biasanya itu nada-nada tinggi dan suara pesetan-pesetan kasar, seperti burung kolibri dan burung kenari, ataupun burung yang lainnya, burung-burung kecil misalkan serindit ataupun burung burung manyar dan burung RPM atau perebutan paruh merah. Itu yang dikeluarkan itu suara-suara pesetan dan suara-suara nada tinggi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan burung trotolan kita itu sudah terbiasa dengan burung-burung kecil ataupun sudah terbiasa mendengarkan materi-materi burung kecil,
Nah, maka yang ia dengar itu adalah suara kasar dan suara nada-nada tinggi. Karena muara batu itu walaupun kita itu tidak memasteri, muara batu itu akan bisa mengeluarkan suara-suara alami dia, teman-teman. Jadi sebelum dia itu mengeluarkan suara-suara alami dia itu harus kita mastery dengan burung-burung kecil, dan tujuannya itu ketika dia pertama kali menyuarakan suara ataupun pertama kali dia bunyi, itu hendaknya suara-suara masteran dari burung-burung kecil ini, teman-teman. Karena burung-burung kecil ini kan kalau misalkan kita perhatikan dia itu tidak akan berhenti, teman-teman. Jadi maksudnya tidak akan berhenti, dia itu seharian itu bunyi terus menerus, teman-teman. Seperti kenari ini akan bunyi terus menerus, teman-teman. Seharian itu akan bunyi terus menerus. Dan ketika kita sandingkan dengan kolibri pun dia itu akan bunyi terus menerus seharian. Nah, perpaduan antara burung-burung kecil misalkan kolibri, kenari itu akan menghasilkan irama lagu yang baru, teman-teman. Istilahnya itu irama lagu yang baru itu dia itu akan menggantikan suara alami atau suara asli dari burung murai batu. Kalau suara asli dari burung murai batu itu sudah kita ganti dengan irama-irama lagu burung kecil, maka ketika digantangkan, misalkan burung teman-teman itu sudah pastol dan ingin digantangkan, maka yang disuarakan pada saat digantangkan itu bukan suara-suara ngukluk dari burung murai batu, melainkan suara-suara dari materi-materi yang kita berikan. Karena burung trotolan itu sudah terbiasa mengeluarkan materi-materi yang kita berikan. Karena ketika kita berikan masteran juga burung trotolan itu belum mengeluarkan suara aslinya, dan kita usahakan ketika dia menyuarakan ataupun bunyi itu usahakan suara burung masteran. Nah, ketika digantangkan burung murai batu kita itu ya akan mengeluarkan materi-materi dan tidak akan ngukluk, istilahnya itu dia akan ngerol dan sesekali dia akan nembak panjang. Nah, bagaimana cara misalkan burung murai batu itu akan nembak panjang, ya kita kasih masteran burung-burung besar seperti burung kapas tembak, burung celilin, dan burung labet, teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu ya misalkan kita kasih burung murai batu trotolan kita itu dengan burung-burung kecil. Nah, burung-burung besarnya itu kita jauhkan saja, teman-teman. Jadi bukan sama sekali tidak dikasih, tapi dikasih tapi jaraknya itu dijauhkan. Biarkan dia itu dari jauh mendengar suara celilin, suara kapas tembak atau suara labet itu dari jauh, jangan dari dekat. Dan yang dari dekat itu suara-suara burung kecil seperti burung kenari, burung kolibri, burung RPM ataupun rambut parang merah ataupun burung pelatuk. Nah, itu yang kita dekatkan, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman untuk memaster burung trotolan itu usahakan dengan burung-burung kecil. Kalau misalkan adanya cuma dua, ya dua aja, misalkan kolibri sama kenari, ya nggak apa-apa ya. Jadi misalkan kolibri, kenari ataupun misalkan ditambah yang lain, yang penting burung-burung kecil itu kalau misalkan teman-teman itu mau mencetak irama lagu dari burung-burung kecil, usahakan itu minimal itu ada 5 burung-burung kecil dan 3 burung-burung besar. Nah, burung-burung besar yang kita kasihkan itu hendaknya kita jauhkan, teman-teman, jangan didekatkan. Oke, mungkin ini dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar YouTube saya. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.